Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Today, I hope you are in good condition. Nice to see you again in English subject. Senang berjumpa dengan kalian kembali di pelajaran bahasa Inggris. Today, we study about resumes or curriculum vitae. Class, before we have studied about application letter. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. When you apply for a job, ketika kalian melamar pekerjaan, you need some documents to be attached ya. Kalian memerlukan beberapa dokumen untuk dilampirkan. Such as application letter seperti surat lamaran, and also curriculum vitae, daftar riwayat hidup, and references juga surat keterangan pernah bekerja, etc. dan lain-lain. Now, today we discuss about curriculum vitae. Hari ini kita akan mempelajari tentang resume atau curriculum vitae atau disebut juga daftar riwayat hidup dalam bahasa Indonesia. Okay. For curriculum vitae, firstly you need untuk daftar riwayat hidup, pertama-tama kalian butuh personal data. Kalian harus mencantumkan data pribadi kalian. In personal data, dalam data pribadi, you have to mention, kalian harus menyebutkan full name, nama lengkap kalian, place of birth, tanggal lahir, tempat lahir kalian, date of birth, tanggal lahir kalian, marital status yaitu status perkawinan, address itu alamat kalian, email address, alamat email, and also phone number juga telepon number. Okay, next you also need to mention about education. Kalian juga harus melampirkan atau menyebutkan education, pendidikan kalian. For your education, untuk pendidikan kalian, you have to mention from the lower to the higher, or the higher to the lower. Kalian menyebutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. The higher, for example, you have studied in academic, or kalian sudah belajar di akademi or university atau belajar di universitas. Don't forget to mention also the year, tahun akademiknya tahun berapa. Next, after that, mention high school, sekolah SMK atau SMA kalian di mana, and also junior high school, lalu sekolah SMP-nya, and elementary school dan sekolah dasarnya. Okay, next, also you need to mention about the employment. Kalian juga harus menyebutkan your experience or employment, pengalaman kalian dalam bekerja. Okay, don't forget to mention the year, sebutkan juga tahunnya. Where did you work before, di mana kalian pernah bekerja? For example, Export Junior PT Semarak Tekstil Gresik ya. Kalian pernah bekerja sebagai Export Junior di perusahaan namanya PT Semarak Tekstil di daerah mana? Gresik. And also next experience, pengalaman berikutnya jika ada, disebutkan juga branch office staff sebagai apa? Sebagai branch office staff, sebagai staff dari kantor cabang. Dirgantara Ticketing Service, nama tempat bekerjanya yaitu Dirgantara Ticketing Service in Malang, di Malang. Oke. Next, you also need to mention the training ya, menyebutkan training, pelatihan apa yang pernah kalian ikuti, and when, dan kapan pelatihan itu diikuti. Trainee teacher sebagai pelatih ya, at Bookmark English Course Surabaya, nama tempatnya dan lokasinya. Next, organization, kalian juga harus menyebutkan pengalaman berorganisasi. Okay, pengalaman berorganisasi, for example, you have you have an experience, kalian pernah mempunyai pengalaman as chairperson students council, ya, sebagai seorang ketua senat mahasiswa di ABA Paralingua Surabaya. Okay, next, train as a treasurer students council, sebagai seorang menjabat sebagai treasurer pada senat mahasiswa juga di universitinya disebutkan. Also chairperson OSIS SMK Harapan Bunda, misalnya kalian pernah berpengalaman menjadi ketua OSIS di SMK Harapan Bunda atau SMK kalian dulu. Next,
Mention about the hobbies and interest. Sebutkan juga tentang hobi kalian, yaitu apa? Example, contoh sports, reading and traveling, listening to music, ya, singing, playing football dan sebagainya. Next, references. Kalian sebutkan referensi. Oke, referensi here di sini maksudnya adalah referensi kalian harus menyebutkan who the person in charge, siapakah orang yang pernah menjadi atasan kalian ketika bekerja dulu, atau kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari siapa, referensinya disebut. Sebutkan namanya, posisinya, dan lokasi bekerjanya. Example, contoh, Mrs. Yulita Samsini, Director of Bookmark English Course in Surabaya. Okay. Next, another example, ada contoh lain untuk curriculum vitae, yaitu yang Dewanti Hamidah. Please look at, dilihat baik-baik. Dewanti Hamidah, curriculum vitae. Mention the contact number, sebutkan kontaknya. Address, Jalan Pengawan, number 77 Solo. Email address, don't forget Dewanti Hamidah, and also phone number 089 blah blah blah. Okay. And next, mention the profile, sebutkan profilnya. Profile is diligent, misalnya orang yang rajin, hardworking, bekerja keras, smart, cerdas, fast learners, mudah belajar, able to work in a team, bisa bekerja bersama dalam tim, able to work under pressure, bisa juga bekerja dalam bawah tekanan, friendly and sociable, ya. Jadi sebutkan sisi kalian yang baik-baik, ya. Sebutkan bahwa kalian rajin, kerja keras, bertanggung jawab, dan lain-lain. Oke? Next, hobbies and interest. Hobi atau interest juga perlu disebutkan. Example, reading, traveling, sports, yoga, internet, etc. Next, skill apa yang kalian miliki, ya. Organization, pernah misalnya bergabung dalam organisasi dan skill kalian excellent dalam organisasi, bagus sekali. Lalu presentation, kalian punya skill presentasi very good. Analysis, juga punya skill bisa menganalisis. Planning, bisa membuat perencanaan, very good, bagus sekali perencanaannya dan sebagainya. Next, here yang berikutnya di sini ada keterangan employment atau disebut juga experience, pengalaman kalian pernah bekerja sebagai apa? Area manager di mana, Sehat Kuat Pharmaceutical Solo, dari tahun berapa disebutkan. Lalu sebagai branch manager yaitu kepala cabang, and supervisor juga sebagai pengawas, production staff juga pernah menjabat sebagai staf produksi. Next, education, sebutkan pendidikan kalian. Farmasi Department Poltek Surabaya, kalian dulu jurusan farmasi di Poltekkes Surabaya, Politeknik Kesehatan Surakarta pada tahun berapa kalian berkuliahnya atau universitinya. Lalu jika kalian belum berkuliah, kalian hanya lulusan SMK, sebutkan saja SMK apa, SMK Iptek Jakarta, tahun sekian-sekian gitu, ya. Next, yang berikutnya adalah references available upon request. Referensi itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jika kalian mempunyai referensi, silakan disebutkan. Jika tidak mempunyai referensi, juga disebutkan. Oke? That's all my explanation. Itu saja penjelasan saya tentang resume atau CV. Your next job, tugas kalian berikutnya adalah membuat surat lamaran kerja beserta kurikulum vitae-nya. Oke? Keep spirit, tetap semangat belajar. Thank you. Assalamualaikum.